Oke, Jawa Tengah ini lagi masuk ke babak baru. Ada seorang pemimpin dengan latar belakang yang bisa dibilang unik banget sekarang pegang kendali. Dan dia nggak datang dengan tangan kosong, tapi bawa sebuah rencana ekonomi yang super ambisius. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini dia rangkumannya. Kita bakal lihat siapa sih pemimpin baru ini, terus gimana kondisi ekonomi Jawa Tengah yang dia terima. Dan yang paling penting, kita akan bongkar rencana 20 tahun yang bakal jadi penentu masa depan provinsi ini. Pertama-tama, kita kenalan dulu nih sama tokoh utamanya, Gubernur baru Ahmad Lutfi. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya, ya kan? Coba deh kita pikirin. Apa jadinya kalau seorang jenderal polisi yang biasanya ngurusin keamanan, sekarang malah megang kendali ekonomi sebuah provinsi sebesar Jawa Tengah? Ini kan sebuah narasi yang nggak biasa banget. Perjalanan karirnya itu bener-bener nggak biasa. Beliau ini merintis dari bawah di kepolisian. Titik pentingnya itu waktu beliau dinas di Surakarta bareng sama Pak Joko Widodo yang nantinya jadi presiden. Nah puncaknya waktu jadi Kapolda Jateng, ini sebuah pencapaian yang fenomenal yang jadi batu loncatan terbesarnya buat pindah haluan dari dunia berseragam ke kursi gubernur. Dan ada yang lebih menarik lagi dari ini. Soal konteks politiknya, koneksi dengan geng Solo ini bukan sekedar catatan biasa. Ini tuh sinyal kalau Pak Lutfi adalah bagian dari lingkaran kepercayaan presiden. Sebuah jaringan yang dianggap sangat efektif buat ngejalanin agenda-agenda penting. Jadi, ini bisa jadi modal politik yang krusial banget buat menjalankan rencana ambisiusnya nanti. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat dulu seperti apa sih kondisi Jawa Tengah yang beliau pimpin sekarang. Ini penting banyak, biar kita paham kenapa sebuah rencana baru yang radikal itu dibutuhin. Coba lihat peta ini. Kelihatan jelas banget kan ketimpangannya? Warna yang hijau pekat itu nunjukin output ekonomi yang tinggi banget. Kita bisa lihat kekayaan itu numpuknya di kota-kota kayak Semarang dan Cilacap. Sementara itu, wilayah lainnya ya masih jauh ketinggalan. Ini gambaran sempurna dari tantangan utamanya. Jadi, intinya tuh gini, Jawa Tengah itu kayak punya dua wajah ekonomi. Di satu sisi, ada koridor utara yang jadi pusatnya industri dan investasi. Tapi di sisi lain, ada koridor selatan yang kebanyakan pertanian dan masih ketinggalan. Nah, ketimpangan inilah yang jadi PR besarnya. Kalau kita ringkas, ada 3 masalah utama yang harus dihadapi Gubernur Lutfi. 1, kekayaan nggak merata. 2, investasi numpuk di situ-situ aja. Dan 3, lapangan kerja ada di mana, orang-orang tinggalnya di mana. Ini nih akar masalah yang jadi dasar semua kebijakan barunya nanti. Menghadapi semua tantangan itu, pemerintahnya nggak cuma diam. Mereka datang bawa sebuah cetak biru raksasa yang namanya Rencana Umum Penanaman Modal, atau disingkat RUPM. Nah, ini dia wujud dokumennya. Jadi ini bukan sekedar wacana ya, tapi sebuah rencana yang benar-benar terstruktur. Ini bakal jadi kitab suci untuk semua kebijakan investasi di Jawa Tengah sampai tahun 2045. Rencana yang tadinya abstrak jadi kelihatan nyata. Visinya itu ambisius banget. Bukan cuma soal pertumbuhan ekonomi, tapi mau menjadikan Jawa Tengah sebagai pilar nasional untuk 2 sektor super penting, pangan dan industri. Tapi tetap sambil menjaga budaya dan prinsip keberlanjutan. Dan ini dia yang menggambarkan skalanya. Biar visi itu jadi kenyataan, proyeksi investasi yang dibutuhin itu mencapai 1.047 triliun rupiah. 1.000 triliun lebih. Ini bukan angka main-main loh. Ini nunjukin betapa seriusnya mereka dengan rencana jangka panjang ini. Tentu aja, kalau lihat visi besar dan angka yang fantastis gitu, kita langsung nanya, terus gimana caranya? Nah, sekarang mari kita bongkar strateginya. Jadi, dokumen resminya itu detail banget, ada 8 arah kebijakan. Tapi biar gampang kita pahami, semuanya itu bisa kita kerucutkan jadi 4 pilar utama. 4 pilar inilah yang jadi jantung dari seluruh strategi transformasinya. 4 pilar ini masuk akal banget. Pertama, bikin aturan mainnya gampang dan menarik buat investor. Kedua, fokus ke industri masa depan, bukan yang ketinggalan zaman. Ketiga, pastikan pertumbuhan itu dirasain semua orang, terutama pengusaha kecil. Dan yang terakhir keempat, siapkan warganya dengan skill yang relevan. Simple kan? Nah, ini dia benang merah dari semua strateginya. Ada satu kata kunci, pemerataan. Prinsip ini secara langsung menjawab masalah ketimpangan yang kita bahas di awal tadi. Jadi tujuannya bukan cuma menumbuhkan ekonomi, tapi menumbuhkannya secara adil buat semua. Rencana 20 tahun ini jelas bukan proyek sulap semalam jadi. Ini tuh ibaratnya lari maraton bukan sprint. Makanya, semuanya sudah dibagi jadi beberapa fase yang sangat terukur.
Coba kita lihat tabelnya. Fase pertama, 5 tahun pertama, fokusnya itu beres-beres dulu. Kuatin fondasi ekonominya. Udah kuat, masuk fase kedua. Gaspol, percepat produktivitas. Lanjut, fase ketiga, baru deh mulai main di level global. Fokus ke inovasi. Dan puncaknya, di fase terakhir, targetnya adalah jadi pilar ekonomi nasional. Jadi, semuanya itu bertahap, ada logikanya, nggak asal lompat. Jadi ini bukan sekedar daftar keinginan ya, ini tuh kayak sebuah mesin yang dirancang buat bergerak langkah demi langkah. Mulai dari membenahi masalah di dalam, sampai akhirnya siap buat bersaing di panggung dunia. Oke, untuk penutup, mari kita kembali ke titik awal kita. Sang pemimpin dan tugas raksasa yang ada di hadapannya. Inilah inti dari semua pembahasan kita, tantangan Jawa Tengah. Di satu sisi, ada seorang pemimpin yang seluruh karirnya dihabiskan di dunia penegakan hukum yang serba terstruktur. Di sisi lain, ada sebuah rencana ekonomi jangka panjang yang butuh negosiasi, fleksibilitas, dan visi bisnis. Dua dunia yang berbeda. Pertanyaan inilah yang merangkum semuanya. Apakah disiplin dan ketegasan dari dunia kepolisian itu aset yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana raksasa ini? Atau justru malah jadi tantangan tersendiri? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.